And we're gonna let it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihuddin, NIM 2102016134. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kodifikasi hadis. Pengertian kodifikasi hadis. Kodifikasi atau tadwin secara bahasa adalah mengikat yang terpisah dan mengumpulkan yang tercecer kepada satu kitab. Dan tadwin secara istilah adalah aktivitas mengklasifikasikan dan penyusunan. Latar belakang kodifikasi hadis. Pembukuan hadis dimulai pada akhir abad pertama Hijriah dan rampung pada pertengahan abad ketiga. Hal ini tidak lepas dari adanya dorongan pembukuan hadis oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Pada waktu itu, Umar bin Abdul Aziz yang naik tahta pada tahun 99 Hijriah berkuasa. Beliau dikenal sebagai orang yang adil dan warok. Bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Tergeraklah hatinya untuk membukukan hadis dengan motif beliau khawatir ilmu hadis akan hilang karena belum dibukukan dengan baik. Kemauan beliau untuk menyaring hadis palsu yang banyak beredar. Al-Quran sudah dibukukan dalam mushaf, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran tercampur dengan hadis bila hadis dibukukan. Peperangan dalam penaklukan negeri-negeri yang belum Islam dan peperangan antar sesama kaum muslimin banyak terjadi. Dikhawatirkan ulama hadis berkurang karena wafat dalam peperangan tersebut. Kodifikasi pertama pada awal abad kedua. Pengkodifikasian hadis secara resmi yang dilakukan atas instruksi khalifah secara luas dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia menjadi khalifah selama 2,5 tahun. Ia adalah keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya, Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Pada saat itu, beliau mendorong semua ulama di berbagai negeri untuk mencatat hadis Rasulullah SAW yang mereka hafal. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menugaskan tugas mulia ini kepada Muhammad bin Muslim bin Syihab atau yang dikenal dengan Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri mulai mengumpulkan hadis sehingga beliau menjadi orang yang pertama kali mengumpulkan hadis ke dalam sebuah kitab. Kemudian beliau mengirimkan kitab-kitab hadisnya itu ke belahan daerah Islam. Imam Az-Zuhri pernah berkata, Umar bin Abdul Aziz telah menyuruh kami untuk menghimpun sunnah-sunnah Nabi, maka kami mencatatnya buku demi buku, lalu setiap buku dikirim ke daerah-daerah. Perkembangan kodifikasi pada abad ini. A. Penyusunan yang dilakukan oleh ulama pada awal abad kedua ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Pertama, kitab-kitab yang berisi hadis Nabi semata. Kedua, kitab-kitab yang berisi hadis Nabi yang bercampur dengan keputusan resmi para khalifah, sahabat lainnya, serta para tabi'in. B. Kitab-kitab pada abad ini belum disusun secara sistematis.
Kodifikasi pada pertengahan awal abad kedua. Pada abad kedua Hijriah, Daulah Islamiyah semakin luas dan para ulama semakin banyak, serta usaha pencatatan hadis pun semakin meluas di masyarakat Islam pada waktu itu. Pengkodifikasian hadis pada waktu itu ada pada tangan tabi'in kecil dan tabi'ut tabi'in. Perkembangan kodifikasi pada abad ini. A. Pentadwinan hadis pada abad ini tidaklah begitu berbeda dengan abad sebelumnya. Kitab-kitab hadis terbagi menjadi dua. Ada yang sengaja mengumpulkan hadis-hadis Nabi saja, dan ada pula yang mencampurkan hadis Nabi dengan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Bedanya, sekarang bertujuan untuk istimbatul ahkam, sedangkan sebelumnya dikarenakan kekhawatiran hilangnya sunnah. B. Pada masa ini belum ada pemisahan antara hadis sahih, hasan, doif, dan maudhu. Pada masa ini hadis telah disusun secara mubawab berdasarkan bab. Hadis-hadis yang berkaitan dikumpulkan dalam satu bab, kemudian bab-bab dikumpulkan kepada suatu kitab. Cara ini merupakan penyempurnaan metode pengkodifikasian periode sebelumnya yang dilakukan oleh Amr bin Syarahil Asy-Sya'bi. Ulama-ulama yang pernah melakukan kodifikasi hadis ada Abu Muhammad Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj di Mekah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar al-Matlabi di Madinah, terus ada Ma'mar bin Rasid al-Basri, Summa al-San'ani di Yaman, Sa'id bin Abi Arubah di Basrah, Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i di Syam, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Dhi'bin di Madinah. Ada juga Ar-Rabi bin Syubaih al-Basri di Basrah, terus Syu'bah bin al-Hajjaj di Basrah, Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id as-Sawri di Kufah, Al-Laits bin Sa'ad al-Fahmi di Mesir, Abu Salamah Hamad bin Salamah bin Dinar di Basrah, Al-Imam Malik bin Anas di Madinah, Abdullah bin Al-Mubarak di Khurasan, Abdullah bin Wahab al-Misri di Mesir, Sufyan bin Uyainah di Makkah. Beberapa kitab hadis yang sampai generasi sekarang, ada kitab karya Imam Malik bin Anas, kitab Al-Muwatta, terus ada kitab Al-Musnad karya Imam Syafi'i, terus juga ada kitab Al-Jami' karya Abdur Razak, terus ada kitab Al-Musannaf karya Sufyan bin Uyainah, terus ada kitab Al-Musannaf karya Syu'bah bin Hajjaj, dan masih banyak lagi.